Ini orang ngadulah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya watak keras. Gimana sih cara melunakkannya? Lalu Rasulullah tanya, maukah atau sukakah kamu agar lunak hatimu dan kebutuhanmu terpenuhi? Dan Rasulullah pun bersabda, berilah makan anak yatim dengan makanan yang kau makan. Nah, ini perlu. Kasih makan anak yatim jangan dengan makanan-makanan yang biasa. Misalnya kita biasanya makan putih buana, Pak Nurdin, apalagi? Hah? Sinar jambu, apalagi? Pagi sore, itu mahal tuh, 150. Kita makannya pagi sore, tapi ngasih anak yatimnya ampera yang 10.000. Ini enggak impas untuk melunakkan yang di dalam ini. Maunya kalau kita makannya putih buana, beli putih buana, kasih anak yatim. Lalu kata Rasulullah, usap muka anak itu, pegang muka anaknya. Nah, Tono, Andi, Budi, Yanti, misalnya. Siapa lagi? Siapa anak yatim di sini lagi? Aisyah, misalnya. Apa lagi? Siti. Usap muka Siti itu. Siti, janganlah kau bersedih. Yang penting kau belajar. Banyak orang-orang suksesnya ayahnya gak ada. Mahatma Gandhi ayahnya gak ada. Ibunya bilang, Gandhi belajar, pergi kau ke Inggris. Pulang-pulang jangan jadi bule. Pulang-pulang ke India, Gandhi jadi pahlawan. Nabi kita Muhammad umur berapa ayahnya meninggal? Masih di dalam kandungan Siti Aminah ibunya. Kemudian umur berapa lagi ibunya meninggal? Umur 6 tahun. 6 tahun sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Deng 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 deng. Jalan yang mana hendak kau tuju? Kalau nggak punya ilmu baru sedih. Kalau masih ditakdirkan ayah nggak ada, ibu nggak ada, orang hebat banyak terlahir nggak ada ayah, ya kan? Banyak. Yang kedua, setelah melunakkan hati kita ini, Bu, Pak, bagaimana caranya kita itu dekat sama Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ana wa kafilil yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sabab wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Ini cara menghapus dosa. Bu, ini cara menghapus dosa. Menghapus dosa dengan cara memberi santunan kepada yatim, memelihara yatim. Karena orang yang memelihara yatim nanti di surga kayak 2 jari ini, Pak. Jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Rasulullah berenggangkan sedikit supaya tak mepet kali.
Karena yang mau dekat sama Rasulullah bukan hanya yang melihara yatim aja, kan yang lain banyak nih, yang mau berkorban, yang mau banyak. Tapi kita diampuni dosa kita gara-gara kita memelihara anak yatim tadi. Jadi cara mengampuni dosa itu bukan hanya istighfar saja, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga ampunan dosa. Cara ampunan dosa yang lain, kasih santunan yatim. Cara ampunan dosa yang lain apa? Kasih zakat. Karena orang yang kaya, kafarahnya, pengampunan dosanya tidak cukup istighfar. Tapi orang yang berada, pengampunan dosanya juga dengan memberi sebahagian hartanya. Orang yang berilmu gimana cara pengampunan dosanya? Dia belajar di majelis taklim, di pesantren, atau di masjid seperti ini. Seperti ini Pak Bu, ini malaikat ada. Dan kita keluar dari masjid ini, dosa-dosa kita itu sudah terkubur. Dan ini adalah cara orang berilmu mengampuni dosa. Bahkan orang berilmu itu tidak membaca istighfar juga, tapi dia suka mengajar ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Ikan-ikan di laut itu meminta ampunan dosa untuk diri orang yang alim, ulama atau orang berilmu tadi. Juga orang yang mengamalkan. Yang ketiga, setelah kita dekat sama Rasulullah di surga, namanya di surga kan nggak ada dosa. Ada seorang perempuan, badarotni imra'atun, kata Rasulullah. Perempuan ini mau maju-maju. Rasulullah mau jalan duluan, perempuan ini mau maju. Rasulullah lagi, maju lagi. Siapa ini perempuan? Perempuan ini adalah janda, punya anak yatim. Aduh. Jadi janda jangan sedih, senang jadi janda. Yang penting didik anaknya, sekolahkan dia, jangan marah terus, pelihara dia sampai dia jadi anak yang berbakti bagi nusa, bangsa dan agama. Janda ini pacu-pacuan dengan Rasulullah di surga nanti. Nah, jadi bapak-bapak yang duda-duda nggak dapat. Ini khusus janda, kajian janda. Ya Pak, duda nanti. Ya biar nggak serius Pak. Hidup ini tidak semuanya sulit. Allah menjadikan kita kekurangan, tapi Allah memberikan kita kelebihan. Inilah seorang janda yang memelihara anak yatim, pacu-pacuan dia di surga dengan Rasulullah. Ibu bapak, hadirin yang dimuliakan Allah, saya lihat orang yang punya panti asuhan itu jarang yang kekurangan makan. Walaupun yang punya panti itu nggak tamat S1, nggak tamat S2, paling-paling dia tamat SMP, berani buka panti dengan lahan yang kecil ya Pak ya. Ada orang-orang di Bengkalis ditaruhnya anak yatim, disekolahkannya, dicarinya dana, terus ada. Saya soalnya sering diminta orang, Bu, Pak Ustaz, ada nggak anak panti yang bisa kami sunat? Ada, aku bilang. Pak Ustaz, ada nggak anak panti yang bisa diajak buka bersama di Mall Ciputra? Ada. Kalau saya mah banyak kenalan sama orang-orang panti asuhan di Pandau, panti asuhan di belakang Koki Sunda itu. Tinggal telepon saya aja. Ustaz, kami mau kasih sarung sama peci anak-anak yatim. Ada, beres itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memelihara anak yatim dan mereka tidak sedih
nanti pas hari raya walaupun kehilangan ayah